Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama hibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fillah, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program podcast Syar'i Al-Furqan TV. Yang mana tentunya topik-topik yang akan dibahas di sini sesuatu yang sedang hype yang perlu untuk kita diskusikan bersama. Yang tentunya syarat akan faedah ilmu yang bisa kita ambil dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Alhamdulillah spesial sekali pada malam hari ini, Masya Allah kita bersama dengan guru kita Al-Ustadz Yusuf Rustam LCMA. Beliau merupakan pengajar juga di Pondok Pesantren Al-Furqan ini dan merupakan mudir di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Bojonegoro. Kita akan sapa dulu beliau nih pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah khair. Masya Allah di tengah-tengah kesibukan beliau nih, beliau masih mau menyempatkan untuk berbagi faedah ilmu dengan kita nih. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, sesuai dengan apa yang sudah kita infokan pada malam hari ini, kita akan berdiskusi dengan Ustadz Yusuf Rustam terkait dengan fenomena yang sedang banyak dibahas oleh media-media tentunya, dan juga dari sisi kita juga banyak sekali tentang fenomena ini, yang mana fenomena tersebut adalah tentang pawang hujan. Ya, jadi mungkin para teman-teman semua atau para jamaah melihat ya. Jadi Indonesia ini kemarin ada event besar, dan ternyata di situ ada pawang hujan yang berharap hujannya itu berhenti. Nah, kalau kita lihat memang kita nggak tahu ya apakah itu merupakan gimmick yang dilakukan oleh event tersebut, atau mungkin kita katakan hal itu merupakan memang sudah direncanakan oleh panitia. Apapun itu, namun kita sebagai umat muslim tentunya melihat, karena di situ dilihat banyak sekali ritual-ritual yang kita bilang seperti ritual perdukunan dan sebagainya. Nah, tentunya hal itu kita sebagai seorang muslim pastinya akan bertanya-tanya, benar nggak sih ada yang disebut dengan pawang hujan? Apakah pawang hujan itu bisa juga disebut dengan dukun ya? Karena dia itu seperti melakukan ritual-ritual mistis untuk agar hujan itu bisa berhenti. Alhamdulillah nih dengan Ustadz Yusuf Rustam nanti akan kita kupas semua terkait dengan fenomena pawang hujan itu. Tapi tentunya sebelum kita masuk pada poin tersebut, kita akan breakdown dulu nih dengan Ustadz nih. Akan kita banyak tanya-tanya Ustadz. Jadi kalau dalam Islam terkait dengan hujan ini bagaimana secara hukumnya? Nah, ini dengan Ustadz Rustam. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz ya. Waalaikumsalam. Baik. Sesuai dengan ini Ustadz yang kita akan bahas pada malam hari ini, Masya Allah ini penting sekali nih Ustadz ya, terkait dengan akidah juga nih untuk kita nih Ustadz. Seperti yang tadi Ana sampaikan di depan, bahwasanya kita lumayan melihat fenomena ini cukup membuat kita ini agak gusar ya Ustadz ya, karena di situ kita melihat ada selain ritual-ritual apa yang dia lakukan itu supaya hujan itu berhenti. Nah, tapi tentunya sebelum masuk ini Ustadz, kita ingin breakdown dulu nih Ustadz terkait dengan hujan. Tentunya kan Allah pasti menciptakan sesuatu itu kan tidak ada yang tidak mungkin itu semuanya pasti berguna nih Ustadz ya. Ya kan. Nah, mungkin kalau kita tanya dengan Ustadz nih, Ustadz apa sih Ustadz faedahnya Allah itu menciptakan dan menurunkan hujan nih Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Masalah hujan ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hujan? Allah taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy." Dan kami jadikan dari air tadi segala sesuatu itu menjadi hidup ya. Jadi intinya air hujan itu untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dikarenakan sumber air tawar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu dari hujan. Tidak ada dari sumber yang lainnya. Jadi misalnya mata air itu keluar air, itu kalau nggak ada hujan juga nggak bakal keluar. Jadi intinya segala kehidupan yang ada di muka bumi ini sangat tergantung dengan yang namanya hujan. Ya, jadi ini jelas firman Allah Ta'ala. Intinya segala sesuatu dari hujan tadi dijadikan apa? Menjadi hidup ya, menjadi hidup. Jadi intinya di dalam hujan itu ada kehidupan bagi makhluk hidup ya. Itu inti yang ada pada air hujan. Nah, jadi intinya makhluk hidup itu butuh air hujan, air tawar, dan air laut itu sifatnya adalah asin ya. Dan subhanallah air hujan ini dari air laut ya. Dari air laut. Dari air laut kemudian menguap ke atas ya, yang dibawa ke atas kemudian diturunkan. Nah, kemudian kita lihat juga
air hujan itu kan turun dari atas, dari atas kemudian sehingga semua muka bumi dapat jatah, dapat jatah. Seandainya air tawar itu sumbernya dari bawah, ya tentunya untuk naik ke atas juga nggak gampang. Betul. Ya, tapi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kehidupan ke makhluk hidupnya, maka air hujan itu turun dari atas sehingga semua gunung-gunung yang tinggi, tempat-tempat yang tinggi semuanya dapat jatah hujan tersebut, sehingga terjadilah kehidupan. Makanya daerah yang curah hujannya tinggi itu juga kehidupan dan rezekinya juga kelihatan di situ. Dan daerah yang jarang ada hujan maka juga tidak ditinggali manusia. Ya, jadi intinya manusia sangat butuh air tawar, dan air tawar itu sangat butuh dengan yang namanya hujan. Ya, karena hujan itu sumber air tawar yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Jadi intinya di situ. Barakallahu fikum. Jadi benar banget Ustaz ya. Jadi di mana di situ curah hujan yang baik, disitulah peradaban manusia itu justru bertumbuh subur di sana Ustaz. Nah, Masya Allah Ustaz. Dan juga gini Ustaz, kita banyak menghafal juga tentunya doa-doa saat kita turun hujan nih. Ya, kita tahu ya doa saat turun hujan itu kan Allah masoiban nafi'an nih Ustaz ya, yang artinya Allah turunkan pada kami hujan yang bermanfaat nih Ustaz. Tentunya apa sih Ustaz faedah daripada Nabi mengajarkan kita, Nabi SAW mengajarkan kita tentang doa tersebut nih Ustaz? Terkait dengan masalah doa Allahumma shayyiban nafi'a, ya. Jadi intinya agama kita itu mengajarkan segala hal yang bermanfaat bagi kita. Jadi tidak ada manfaat sekecil apapun kecuali illadal umatal alaih. Jadi Nabi kita telah mengajarkan kita segala macam jenis kebaikan, sampai doa-doa kebaikan diajarkan. Kemudian terkait dengan doa Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Ini kisahnya disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika langit itu mulai ada mendung, Nabi ini diceritakan dalam riwayat Bukhari ya, diceritakan beliau ini kalau sudah melihat langit itu agak gelap, beliau ini mondar-mandir masuk rumah keluar rumah, saking takutnya. Jangan-jangan ini seperti yang menimpa kaum Ad. Jangan-jangan ini seperti menimpa kaum Ad. Maka tatkala hujan itu turun, maka beliau minta supaya ini hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'a. Nah, ketika hujan itu semakin deras, tentunya ada kekhawatiran. Maka Nabi pun juga berdoa dengan doa yang kedua. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan ini ada di sekitar kami dan tidak menimpa kami. Maksudnya menimpa apa? Menimpa bencana atas kami. Allahumma alal akam dzirab. Ya Allah, turunkan di bukit-bukit, di tempat-tempat yang tinggi. Ya, karena bukit-bukit itu ya jarang ditempati manusia. Ya, manusia itu rata-rata di mana? Di lerengnya ya. Di lerengnya atau di samping-samping lembah. Betul. Makanya Nabi berdoa apa? Allahumma alal akam dzirab wal audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di bukit-bukit, tempat-tempat yang tinggi, atau di jurang-jurang atau di lembah-lembah, dan di tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi doanya bermanfaat kan? Sangat-sangat bermanfaat. Jadi kisahnya doa ini terkait dengan betapa Nabi sangat khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini juga kita paham sunnahnya orang itu mendapatkan hujan juga minimal dia takut kalau ini jangan-jangan ini azab. Masya Allah, harus ada kekhawatiran, ya, harus ada kekhawatiran. Jadi kita tidak bisa merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga membangun dan memupuk iman kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Masya Allah Ustaz ya. Benar, saat Ustaz cerita tadi ya dari hadis tersebut, ternyata ada kekhawatiran Nabi terkait dengan datangnya hujan. Makanya Nabi mengajarkan kita ini ialah hujan yang turun di saat ini itu semoga menjadi hujan yang bermanfaat Ustaz ya. Karena memang ya kita berharap hujan itu tentunya memberikan manfaat, bukan malah memberikan atau mengundang dari sebuah bencana. Nah, ini terkait, baru kita akan sedikit masuk nih Ustaz terkait dengan fenomena pawang hujan ya Ustaz ya. Jadi kalau kita bilang memang dia disebut dengan pawang karena dia dikatakan bisa mengendalikan hujan. Nah, kita bingung juga nih, pawang ini apakah bagian daripada kita sebut dengan dukun Ustaz ya? Karena kan dukun itu kan kalau kita katakan dia itu bisa tahu hal-hal yang gaib, bisa mungkin dia bilang kalau kita bilang itu takdir, itu mungkin dia bisa mengetahui dan sebagainya, apa yang dia mungkin dia melakukan kerjasama dengan ini dan itu kan kita nggak tahu Ustaz ya. Nah, ini fenomena tentang perdukunan ya kan, tentunya
kita sebagai umat muslim tentunya ingin sekali kita terhindar dari hal-hal tersebut nih Ustadz. Nah, paling enggak kita juga tahu nih Ustadz, secara hukum syar'i di agama, hakikat dukun itu tuh penjelasannya seperti apa sih Ustadz? Taib, ini ada kitab bagus ya dari Kaifiyatu Hallis Sihri. Kitab tentang tata cara mengurai sihir yang menimpa seseorang. Ini karangan siapa? Ini karangan Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Khatib Masjid Nabi yang sekarang di kota Madinah. Beliau mengarang kitab yang bagus sekali. Beliau mengatakan hakikatnya kahin atau dukun itu alladzi yaz'um annahu ya'rifu ma sayahsul fil mustaqbal. Dia yang mengklaim membuat pengakuan dia tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Nah, kita lihat pawang hujan itu dia juga punya klaim ya. Iya, betul. Klaim mengatakan kalau dia bisa mengatur hujan. Betul. Berarti kan yang gaib yang bakal terjadi. Benar. Maka ini juga jatuh kepada perkara apa? Dia sebagai dukun. Dan dalam hal ini ya, akidah kita dalam masalah yang gaib kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat saja yang menjadi tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala, itu enggak tahu yang gaib, apalagi cuma manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bumi dan langit, di langit dan bumi dari perkara gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya semua perkara yang gaib yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk itu tahu yang gaib setelah dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, kemudian para nabi, para rasul. Mereka secara dzat tidak tahu hal yang gaib. Tapi mereka tahu yang gaib setelah dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka bagaimana bisa dapat ilmu yang gaib? Karena kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain mereka artinya apa? Tidak mungkin dapat ilmu gaib. Ya, ini yang bisa dipahami. Kecuali mereka bisa dapat ilmu gaib dengan cara mencuri. Jadi tidak ada yang bisa tahu perkara yang gaib, ini hujan bakal berhenti, bakal seperti ini, tidak akan ada yang tahu tanpa kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dukun maupun pawang hujan dia mengklaim tahu ini tahu itu semuanya bisa dikatakan dusta. Ya. Jadi sekarang seperti orang terhebat saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika datang malaikat Jibril, dia nggak tahu kalau itu malaikat Jibril. Artinya nggak tahu yang gaib ya. Ini manusia yang super hebat ya. Setan aja takut sama Umar bin Khattab ketika melewati suatu jalan. Lah ini orang datang di zaman sekarang, kesaktiannya nggak jelas, kemudian mengklaim bisa mengatur hujan. Maka tidak ada kecuali apa? Kedustaan. Jadi hakikatnya dia nggak punya hakikat apa-apa. La syai'a, nggak punya apa-apa. Dukun itu nggak punya apa-apa. Masya Allah. Ini berarti bagian dari tipu muslihat dia ya Ustaz ya? Bisa dikatakan ya tipu muslihat. Ya dikarenakan tujuan hidup mereka itu, Ana bacakan di sini di kitab cara menanggulangi sihir ya. Jadi sifatnya tukang sihir, Ana masukkan ke tukang sihir, soalnya dukun sama tukang sihir ini satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Jadi tukang sihir itu kenapa mereka mau melakukan perbuatan-perbuatan yang hina seperti itu? Karena mereka punya anggapan bisa menguasai setan, menguasai jin kan? Kebanggaan atau bukan? Seakan-akan kebanggaan, padahal dia tidak bisa menguasai jin atau setan tanpa apa? Tanpa berbuat kekufuran dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ngatur hujan kemarin katanya ngatur hujan ya. Kan ada sajen, ada apa. Seperti itu. Jadi dia mengatakan bisa menguasai jin, menguasai ini, harus ada perbuatan kesyirikan terlebih dahulu. Nah, kemudian juga mereka juga kenapa bersedia dan rela berbuat seperti itu ya? Dikarenakan antum melihat pada kisahnya Nabi Musa dengan para tukang sihir ya. Kejadian pada zaman lampau. Jadi tatkala Fir'aun memanggil para tukang sihir datang untuk menghadapi Nabi Musa, mereka bertanya, "Inna lana ajran in kunna nahnul ghalibin." Apakah kami dapat fulus ya? Apakah kami bakal dapat fulus jika kami menang? Kata Fir'aun, "Iya, dapat." Artinya sampai hari ini pun tukang sihir, peramal, dukun dan yang lain-lain, mereka melakukan itu untuk apa? Untuk uang. Untuk dunia, untuk jabatan. Tidak jauh dari itu. Walaupun amalan dia nggak ada manfaatnya sebetulnya.
Iya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang sebenarnya fenomena ini sudah ada dari zaman Nabi Musa, Ustaz ya. Udah lama ya, Sudah bukan lama. perkara yang modern. Betul Ustaz. Yang pastinya seorang dukun yang bisa tahu perkara gaib, pastinya dia ada kerjasama dengan bangsa jin dan Iya, sebagainya. iya. Apalagi Ustaz tadi bilang, pastinya dia harus melakukan hal-hal kesyirikan dulu, baru jin itu mungkin mau untuk diajak kerjasama gitu kan Ustaz. Nah, Ya? seperti itu. Masya Allah. Nah, tadi kita udah tahu nih secara hakikat dan tipu muslihat jin. Nah, kita bertanya lagi, Ustaz. Kita bagi seorang muslim, pastinya kita ingin tahu, Ustaz, hukum mendatangi dan mempercayai dukun tuh kalau kita sebagai umat muslim seperti apa sih, Ustaz? Ya, kita sebelum saya terangkan masalah hukum ya, Nah, Ustaz. kita perlu tahu hakikat dukun itu seperti apa. Di sini disebutkan hakikat dukun itu hakikatnya dukun sebagaimana kabar Nabi ini yang mengabarkan siapa? Nabi alaihissalam, bukan orang yang paling jujur sedunia. Apa kata beliau? Jadi intinya dukun itu dapat kabar gaib itu dari setan kan? Setan mencuri kabar dari langit. Nah, nanti dilemparkan ke dukun atau tukang sihir tadi. Nah, itu satu kabar dari langit curian itu dibumbui berapa? 100 kedustaan. Ya. Jadi dukun itu manusia pendusta yang paling dusta. Ya. Jadi mereka heran, mereka pengen dapat jabatan tapi dengan cara berbohong. Tapi anehnya ada saja orang yang percaya sama dia. Ini sebuah fenomena ya. Ya. Jadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Ya, beliau menyebutkan kebenaran itu memang tabiatnya susah diterima manusia. Adapun kebatilan sejelas apapun dia, ini kan dukun kan kedustanya sangat jelas. Itu tetap menarik bagi manusia. Itu udah hakikat manusia kali, Ustaz. Iya, itu sudah tabiat yang terjadi pada manusia, suka yang batil-batil, tapi yang sama yang hak itu susah menerima. Itu apa istilahnya? Tabiat watak dasar manusia di seluruh penjuru bumi, belahan bumi manapun, tabiat watak dasarnya seperti itu. Suka yang jelek-jelek, tapi yang baik-baik nerimanya agak susah. Makanya dukun ini kedustaannya nyata, mereka juga tahu kan ini nggak ada apa-apanya. Tapi ya ternyata setan memberikan rayuan dan godaan yang lain sehingga apa tetap mau memakai mereka, jasa mereka. Nanti dukun yang satunya nggak mandi bahasa Jawanya ya, kurang apa istilahnya, kurang berkualitas, cari yang lain. Subhanallah, bukan malah tobat, malah apa cari yang lain. Ini subhanallah, setan luar biasa dalam menggelincirkan manusia. Nah, adapun terkait dengan hukum mendatangi dukun, setelah kita tahu dukun itu pendusta dan subhanallah pengen dapat kedudukan tapi dengan cara berdusta. Padahal dusta ini penyakit yang paling dibenci manusia. Ya. Sehingga kalau kita sudah tahu, ya nggak layak kita datang ke dukun, memakai jasa dukun dan yang lain sebagainya. Nah, hukum mendatangi dukun ini ada ancaman yang sangat luar biasa dari Nabi SAW. Man ata'arrafan au kahinan, siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, fasaddaqah bima yaqul, kemudian dia membenarkan ucapan si dukun ini ya. Apa kata Rasulullah SAW? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkaranya berat. Bukan perkara yang ringan. Ini yang bilang kafir bukan saya ya. Jadi tolong digarisbawahi, ini riwayat Imam Tirmidzi dalam jamiknya ada, antum lihat sendiri, yang mengatakan siapa? Nabi SAW. Jadi jangan sok-sok suka gampang-gampang mengkafirkan, enggak mengkafirkan, ini cuma menyampaikan kabar. Nabi berucap seperti itu alaihi salatu wassalam. Nah, Insyaallah ini beliau ini merupakan salah satu ustadz favorit ana nih. Jadi beliau tuh kalau menjelaskan benar-benar sangat-sangat lantang ya. Makanya dengan subtema yang kita angkat pada malam hari ini, Ustadz Yusuf Rustam, Masya Allah sangat cocok untuk kita bahas. Nah Ustadz, Masya Allah. Jadi kita udah tahu nih, kita bilang kita mendatangi dan juga kita mempercayai. Kita mendatangi aja sudah dosa ya Ustaz ya. Apalagi mempercayai itu Ustaz ya. Jadi pastinya itu dosa akan berlipat ganda nih. Nah, terus juga gini Ustaz. Terkait dengan pawang hujan ya kan, yang baru-baru ini sering banget kita lihat di media televisi kita, mungkin media elektronik kita.
dari event-event yang mungkin sedang hype yang ada di Indonesia ini. Kita katakan yang dilakukan oleh seorang dukun itu adalah berusaha memberhentikan hujan lebat yang sedang datang nih Ustaz ya. Nah, kita dengan beberapa ritual yang dia lakukan itu cukup lucu ya kan. Mungkin ya kita berlepas diri lah apakah itu bagian dari gimmick yang dilakukan oleh MotoGP untuk menarik perhatian orang untuk nonton, atau mungkin bagian memang si panitia itu memang percaya. Kita berlepas diri dari hal tersebut. Namun yang membuat kita gusar itu adalah kita sebagai seorang muslim itu tentunya perlu untuk diedukasi lagi terkait dengan hal-hal yang dilakukan dia, seperti ritual-ritual yang dilakukan dia di tengah jalan dan sebagainya. Nah, kita melihat fenomena pawang dukun ini, apakah bisa juga Ustadz kita katakan dia itu sebagai dukun juga Ustadz ya? Lah ya, tadi kan sudah saya sampaikan, dukun tadi apa? Yang mengklaim dia tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Itu hakikat dukun. Nah, pawang hujan itu kan dia mengatakan bisa ngatur kan? Ya, betul Ustaz. Ngatur yang bakal terjadi. Berarti dukun atau bukan? Dukun Ustaz. Dukun. Karena yang bakal terjadi itu gaib atau tidak? Gaib. Gaib. Yang bakal terjadi adalah perkara yang gaib ya. Jadi tentunya pawang ini dia adalah dukun itu sendiri. Ya, bukan yang lain. Iya. Nah, terus kalau kita temukan gini Ustaz, misalnya pawang hujan itu dia melakukan ritual itu dengan membaca-baca ayat-ayat Al-Qur'an atau membaca apalah zikir-zikir yang dilakukan, itukah apakah kita tetap mengecap dia itu sebagai pawang hujan Ustaz? Kalau membaca doa maka itu bukan pawang hujan ya. Karena pawang itu mengendalikan hujan. Jadi klaimnya mengendalikan hujan, tapi dia tuh tidak mengendalikan hujan. Ya itu pawang. Jadi nggak benar ya, itu tidak benar. Masya Allah. Jadi kita katakan ya Ustaz, mungkin dulu di zaman Nabi itu juga pernah ya Nabi melakukan doa saat hujan itu turun. Mungkin Nabi ingin hujan itu berhenti dan sebagainya. Mungkin gitu Ustaz ya dulu di zaman Nabi. Jadi kalau Nabi kan berdoa minta sama siapa? Pada Allah ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuasaan, yang punya alam semesta kan. Jadi kan jelas kalau ini kan ngatur yang gaib, dia mengklaim dia yang ngatur. Padahal yang ngatur gaib itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekarang ini nandingi siapa? Nandingin Allah saja. Nandingin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contohnya yang berhak menghidupkan mematikan itu siapa? Allah. Kalau ada yang mengklaim seperti itu maka dia nandingi Allah atau tidak? Nandingin Allah. Menandingi. Jadi dalam hal-hal yang itu sifat pribadinya Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun itu tidak boleh mengklaim perkara itu. Makanya dalam nama pun kita kan nggak boleh membuat nama yang nandingi Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq atau siapa? Al-Jabbar atau yang lainnya. Maka kita boleh pakai nama Abdul Khaliq, hambanya Allah ya. Jadi kalau nandingi Allah nggak boleh. Dan ini nandingi dalam perbuatan. Artinya ini kesyirikannya bukan sekedar kesyirikan dalam bab uluhiyah tok atau dalam bab ibadah, tapi ini kesyirikannya sudah syirik dalam perbuatan alias rububiyah. Lebih dahsyat, lebih parah daripada kesyirikannya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Ya, karena orang jahiliyah dulu itu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang lain juga minta sama yang selain Allah. Itu hakikat syirik pada zaman itu. Nah, ini kan sudah istilahnya mengklaim perbuatan, dia bertasarruf atas perkara gaib, dia yang berbuat. Berarti sudah mengambil alih kedudukannya Allah atau tidak? Ini perbuatan yang parah, yang dahsyat. Dan seperti ini susah tobatnya seperti ini. Ustaz, berarti kita katakan gini. Kita pastinya kan mungkin pernah punya sebuah hajat atau apa ya Ustaz ya, kita yang memang hajat itu kita lakukan itu mungkin outdoor atau mungkin kita ingin safar dan sebagainya. Boleh nggak sih kita dalam hati nih Ustaz, dalam hati berharap ya semoga nggak hujan ya kan Ustaz, atau mungkin kita berdoa lah kata Ustaz tadi ya semoga nih Allah jangan dulu turunkan hujan atau gimana. Ini boleh nggak sih Ustaz gitu Ustaz? Insyaallah. Berdoa minta supaya jangan hujan ya. Iya. Ini kita coba lihat doanya Nabi alaihissalam. Beliau berdoa apa? Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan ini di sekitar kita, jangan di atas kita. Ya. Allahumma alal akam madzirab wal audiyah wa manabitis syajar. Artinya
Nabi SAW disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Ana lihat sebutkan apa kata beliau ya. Biar ini bukan saya yang ngomong ya. Ya, Ustaz. Ini Imam Nawawi yang berkata, Imam dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i apa kata beliau? Wa fihi adabuhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa ini ada adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fit doa, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam minta. Fa innahu lam yas'al raf'al matar min asli. Beliau tidak minta untuk hujan itu ditolak. Orang dikasih nolak, beradab atau tidak? Tidak, Ustaz. Enggak beradab, sangat enggak beradab. Betul banget, Ustaz. Allah taala memberikan kita nikmat, kemudian oh jangan, ini kan sangat enggak beradab seperti ini. Benar. Maka Nabi bilangnya apa? Ya Allah, iya kita nerima tuh hujannya, tapi di sekitar ya, di sekitar ya, biar tidak menimpa kita. Ini menunjukkan adabnya Nabi SAW. Bal sa'ala raf'a dararih. Akan tapi Nabi minta apa? Minta supaya mudorotnya enggak menimpa kita. Tapi hujannya ya atau tidak kita terima. Cuma ya Allah jangan sampai hujan ini mudorotnya, musibahnya menimpa kita. Itu adabnya Nabi SAW. Wa kasfuhu 'anil buyut wal marafiq wat turuq. Dan semoga mudaratnya tadi tidak menimpa rumah, tidak menimpa benda-benda umum, fasilitas umum ya, dan jalan-jalan, sehingga nanti banyak yang terganggu oleh musibah tersebut. Ini kan doa yang indah. Doa yang indah, subhanallah. Jadi ini adab Nabi SAW, dan ini juga adab yang perlu kita tiru juga. Jadi kalau ada orang ngasih, ya insya Allah ma'had kita, antum kasih apapun, insya Allah kita terima ya, tidak kita tolak ya. Jadi ini adab, kita akan sangat terbuka dengan tangan yang lebar. Siapapun yang mau berbuat baik, kita menerimanya, ya, tidak menolaknya. Ya. Seandainya itu ada perkara yang sepintas agak kurang baik, maka kita usahakan tetap dia bermanfaat, tapi tidak di tempat kita. Paham di sini ya? Paham, ya ini adab yang luar biasa. Iya. Insyaallah Ustaz ya. Jadi memang kita melihat kalau misalnya beberapa bencana yang terjadi karena hujan, salah satunya ada banjir Ustaz ya. Banjir itu kan memang kita katakan ya mungkin ada dua hal lah, karena mungkin curah hujan yang tinggi atau mungkin dari faktor kesalahan dari manusia yang mungkin dia sering membuang sampah dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal yang pertama tadi yang terkait dengan curah hujan yang tinggi, berarti kalau misalnya kita tertimpa sebuah musibah yang kita katakan sebagai banjir tadi Ustadz, karena curah hujan tinggi, sikap kita ini bagaimana ya Ustadz ya kalau saat kita menerima sebuah musibah banjir dan sebagainya nih Ustadz? Ketika manusia mendapatkan musibah ya, maka tentunya yang paling pertama itu istirja. Ya, istirja, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya, musibah ini tidak bakal terjadi tanpa dosa dari manusia itu sendiri. Ya, maka sahabat aidikum, jelas itu dari ada campur tangan manusia. Ya, banjir, hutan digunduli misal, contoh real ya. Atau misalnya sungainya tidak bisa menampung air karena banyak sampah misalnya. Ini perbuatan siapa? Kucing nggak mungkin ya, pasti manusia ya. Pasti manusia. Ya, jelas manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, jadi intinya istirja, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat tadi itu perkara yang sangat bermanfaat sekali buat kita ya. Ana coba bacakan di sini dalam surat mana tadi? Ya. Dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Di antara faedah istighfar atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hujan juga menjadi bermanfaat untuk kita, bukan hujan yang menjadi azab ya. Kemudian juga yang nggak punya keturunan nanti dimudahkan punya keturunan. Kemudian rezeki lancar. Kemudian kebun-kebun pertanian jadi subur juga. Allah taala berfirman ya, "Aqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara." Maka aku katakan, istaghfiru rabbakum. Jadi Nabi Nuh berkata kepada manusia, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta ampun, karena kita banyak dosa, mau enggak mau. Kita banyak dosa. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni dan kita istighfar terus ya, yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan mengirim hujan kepada kita. Hujannya hujan yang tidak istilahnya orang ngasih dengan pelit ya. Allah kalau ngasih kan tanpa batas. Betul, ya. Kemudian yumditkum bi amwal, kemudian harta kalian akan banyak. Ya. Harta kalian akan banyak. Wabanin, dan anak-anak kalian juga akan banyak. Wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara, dan nanti kebun-kebun dan sungai-sungai itu
menjadi indah, menjadi tempat-tempat yang menjadi sumber rezeki kita. Itu diantara faedahnya apa? Istighfar, ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Hud ayat 52, wa ya qaumi, Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, istighfar kalian, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tubu ilaih, dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan apa? Hujan dari langit. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nanti kalian akan bertambah kuat. Jadi kalau pengen strong dalam segala hal, maka banyak-banyak istighfar. Jadi orang duniawi, mereka mengira strongnya itu dengan apa? Dengan olahraga. Ya, barbel dan sebagainya. Kalau kita lihat ulama kita, walaupun kelihatan fisiknya kalau diajak lari kalah ya, tapi mereka masya Allah ya, fisiknya bisa mengkatamkan Al-Quran, kemudian bisa ibadah, bisa ngajar. Ini kalau bukan fisik yang kuat, mana bisa seperti itu? Itu semuanya tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedahnya ya, faedah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, kita dapat musibah, nggak boleh kita ini protes kepada Allah. Karena protes kepada Allah nggak ada manfaatnya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Yang ditanya kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mati siapa? Kita atau Allah? Yang mati Allah, yang mati kita, bukan Allah. Allah itu hayyun qayyum. Allah itu hidup, nggak bakal mati. Sehingga yang mati kita, pasti yang ditanya kita. Kalau kita protes, manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya. Makanya kita hidup di dunia hanya bisa pasrah, nyerah, tunduk, patuh kepada aturan dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita suka-suka kita, gak bisa. Jadi intinya ini musibah, peringatan, segera kembali, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mencela hujan tuh gak boleh, Ustaz? Gak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, Ustaz, Masya Allah, Ustaz. Ustaz, kita balik lagi ke fenomena tentang pawang hujan ini, Ustaz. Pastinya kita melihat ini ya agak-agak lucu-lucu juga dengan ritual ini. Tapi benar kata Ustadz tadi, jadi manusia itu lebih senang pada hal-hal yang nggak masuk akal, nggak logis ya Ustadz ya. Nah, Ustadz ada ini nggak, ada nasihat kita Ustadz terkait dengan fenomena pawang hujan itu Ustadz? Ya, maksudnya kita nih sebagai seorang muslim tentunya harus gimana sih Ustadz? Harus apa ya, maksudnya kita harus tentunya 100% untuk tidak percaya terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi intinya kita sebagai seorang muslim harus pandai-pandai di dalam mengisi hati kita. Hati kita akan terisi dengan mata dan telinga dan apa lagi? Dan ucapan. Itu yang mengisi hati kita. Artinya mata melihat itu, mendengar itu yang bakal mengisi hati kita. Artinya kalau suka mendengarkan ramalan, ya nanti akan masuk ke dalam hati. Ya. Jadi mata kita mau nggak mau akan dipakai melihat. Telinga kita mau nggak mau akan dipakai mendengar, dan mulut kita mau tidak mau akan dipakai untuk berbicara. Maka ini harus dipakai untuk perkara yang positif, yang isinya itu pahala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan terjadi kalau orang itu dia tidak menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Ya. Betul banget. Sangat jelas sekali di sini. Jadi kembalinya intinya ada di kesibukan dengan ilmu syar'i, sehingga nanti matanya juga fokus di Al-Quran kan, fokus di kitab-kitab ulama, telinganya juga tidak mendengarkan yang jelek-jelek. Soalnya kita tahu itu jelek, tapi kalau dengar lama-kelamaan akan apa? Numpuk di dalam hati. Jadi pengaruh atau tidak, tetap akan berpengaruh. Ya, jadi kalau orang itu kumpulannya cuma orang-orang ngaji, baca kitab, baca Al-Quran, meroja Al-Quran, sampai mati itu yang kita harapkan. Kita mau apa lagi hidup di dunia ini? Mau modernisasi, mau fulus yang banyak. Fulus yang banyak mau dipakai apa? Harta kita hanya yang masuk ke dalam mulut saja. Betul. Tidak lebih dari itu, ya. Tidak lebih dari perkara itu. Makanya kaum muslimin, maka perbanyak duduk di majelis ilmu syar'i, bukan majelis ngerumpi ya atau ngobrol. Jadi kawan soleh itu bukan kawan untuk ngobrol ya. Ana sampaikan ya pada kesempatan yang lalu. Tapi kawan yang soleh itu kalau kita melihat, kita jadi ikut semangat beribadah. Itu teman yang soleh. Nah, kalau kita mendapati orang seperti itu, kita melihat masya Allah, kemudian kita ikut terharu dan ikut pengen semangat ibadah, itu yang kita kejar, bukan untuk diajak ngobrol, diajak rekreasi sana sini, bukan itu maksudnya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Berarti
Ustaz, juga kita lihat kalau secara yang ada dalam pemerintah ya, kita tahu adanya BMKG itu kan pastinya dia Iya, tahu, iya, iya. dia memprediksi ya, kita bilang memprediksi atau adanya hujan, intensitasnya seperti apa, di lokasi mana, di titik mana. Apakah itu bagian daripada meramal, Ustaz? BMKG ini kan dia Badan meteorologi. ini badan yang mempelajari apa curah hujan Iya, atau betul. mempelajari cuaca. Curah hujan dan cuaca dan sebagainya. Isinya bagaimana itu? Jadi dia lebih pada melihat dari citra satelit, Ustaz ya, Pergerakan angin gitu ya? pergerakan angin, awan, ya kan. Terus juga dari situ mungkin apakah nanti hujan ini akan bergerak menuju ke titik tersebut, misalnya kita katakan di Surabaya, Iya. dengan intensitas seperti apa dan sebagainya gitu loh. Berarti intinya di sini kan tetap kembali kepada hati ya. Itu kan secara ilmiah Nah. dia terbukti benar kan. Tergantung nanti kita meyakininya apakah ini akan menentukan hujan atau tidak. Ya, Jika dia hanya sebagai kabar, tetap yang menentukan Allah, maka dia boleh. Ilmunya mendukung kan. Tapi kalau itu dijadikan sebagai penentu ini hujan bakal tidak hujan atau yang ngatur hujan, maka itu syirik. Itu perbuatan kesyirikan, tidak diperbolehkan. Oh gitu, Ustaz ya. Jadi ini kita katakan dia itu sebagai alat saja ya untuk menentukan, namun kepercayaan tentunya kita harus 100% tetap pada apa yang Allah takdirkan gitu ya, Ustaz ya. Nah, Sama seperti obat ya. iya, Ustaz. Lah ya, kan seperti obat. Obat itu dipercaya dia menyembuhkan atau Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Kalau Allah yang menyembuhkan itu hak. Tapi kalau dipercaya obat itu yang menyembuhkan, syirik kan? Syirik. Betul. Iya. Bagian dari perantara lah ya, gitu, Ya, maksudnya intinya gitu, seperti Ustaz. itu. Masya Allah, Ustaz. Jadi kita udah cukup terbuka ya secara khazanah ilmu kita terkait dengan hal-hal yang berbau-bau pawang hujan ya kan, Ustaz. Pastinya kita yang tadi Ustaz sampaikan, hati-hatilah bahwa pawang hujan itu bisa jadi kita sebut dengan dukun. Kita mempercayai dukun aja itu sudah dosa, mendatangkannya juga bagian daripada dosa juga kita sebagai seorang muslim. Tentunya kita berharap kita memperkokoh iman kita ini dengan berbanyak ilmu ya, Ustaz ya. Jadi jangan kebanyakan untuk berkumpul pada hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat. Justru kita berharap kita ini banyak membaca sebuah ilmu, berdiskusi tentang ilmu dan sebagainya, Ustaz. Nah, Ustaz, Masya Allah, sebelum kita akhirin Ustaz ya, tentunya kita ingin mendapatkan sebuah kesimpulan terkait dengan fenomena pawang hujan ini, Ustadz, dan juga mungkin nasihat Ustadz terkait dengan hal-hal ini, Ustadz. Gimana, Ustadz? Baik, ketika ada hujan ya, Nah, ini sunnahnya yang disunahkan atas kita kaum muslimin. Ana bacakan ada sekitar 5 sunnah yang minimal kita harus ketahui. Yang pertama, ketika datang hujan, minimal kita mendatangi hujan tersebut dan ikut membasahi lah, ya. Ikut membasahi diri kita dengan hujan tersebut yang baru datang. Kenapa demikian? Dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu haditsu ahdin bi rabbi." Hujan itu baru saja dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru saja dari Allah, berarti baik atau tidak? Baik untuk kita karena baru saja dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan Allah itu di atas, ya. Allah itu di atas. Ini yang pertama. Yang kedua, membaca doa tadi sudah kita bahas ya panjang lebar. Allahumma shayyiban nafi'a, ini untuk ketika hujan datang pertama kali. Jika hujannya deras, kok kita khawatir kan ada sesuatu, maka kita baca doa selanjutnya, itu apa? Doa Allahumma hawalaina la alaina dan seterusnya yang tadi kita sudah baca. Kemudian ketika hujan tadi turun, ini juga merupakan waktu yang sangat mustajab untuk kita meminta kepada Allah hajat kita. Ini sangat mustajab. Hadisnya riwayat Hakim dan ini hadisnya sahih ya, hadisnya sahih. Yang terakhir kemudian biasanya ketika ada hujan itu kan ada petir juga ya. Nah, ini sunnahnya bagaimana? Ini doanya perlu kita hafalkan. Hadisnya riwayat Bukhari juga dalam kitab Adab Mufrad. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ini doa yang dianjurkan ketika melihat ada petir yang datang. Kemudian faedah terakhir yang saya ingin sampaikan, di akhir zaman, di antara salah satu ciri akhir zaman itu banyak petir yang menyambar orang, ya, banyak petir yang menyambar orang. Ini hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takthurus sawa'iqu 'inda iqtirabis sa'ah. Nanti petir yang menyambar-nyambar itu akan semakin banyak ketika mendekati hari kiamat.
hatta ya'tiya rajulul qauma, sampai datang seseorang itu kepada kaum, fayaqulu, maka dia berkata dan bertanya, man sa'iqatil kumul ghadah, siapa yang kemarin kena sabaran petir? Fayaqulun, maka mereka menjawab, sa'iqa fulan, fulan, kemarin yang kena petir itu dan itu. Berarti ini yang akan menjadi pertanda akhir zaman itu semakin dekat ya. Intinya tetap kita ini harus memperkuat diri kita dengan ilmu syar'i, biar apa? Biar kita tidak gampang tergoyah, terombang-ambing oleh dunia yang berputar setiap saat ya, berputar setiap saat. Artinya kita ini sendiri tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita. Ya, tidak ada yang bisa menjamin. Makanya kita tetap khawatir, takut kepada makar Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditetapkan di dunia ini untuk senantiasa beriman sampai ajal menjemput kita. Itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Masya Allah Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas nasihatnya. Masya Allah, ini kita sudah mulai terpecahkan ya kan. Jadi hal-hal tersebut tentunya kita sangat-sangat harus berusaha untuk bisa menghindarkan semua. Dan kita berharap kita dan keluarga kita juga terjaga akidahnya Ustaz ya. Amin. Jadi hal-hal ini merupakan bagian daripada kita sebagai umat muslim ini justru perlu untuk lebih meningkatkan diri dengan banyak membaca ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh Ustaz. Karena memang benar Ustaz, jadi sekarang ini fenomena-fenomena yang tidak logis itu justru banyak dipercaya oleh orang. Jadi kita yang sudah berilmu, dan Allah bilang kita alhamdulillah kita sudah dekat dengan ilmu ya, mengenal dengan kajian-kajian sunnah, itu justru harus banyak-banyak bersyukur Ustaz ya. Masya Allah Ustaz, jazakallahu khair Ustaz sekali lagi atas waktunya, atas kesempatan Ustaz di tengah-tengah kesibukan beliau. Masya Allah ya. Dan juga kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara radio Al Furqan yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini tentunya bermanfaat untuk Anda pribadi dan juga kepada kita semua, dan juga semoga faedah-faedah ilmu ini bisa kita dapatkan, dan tetap jadikan Al Furqan TV ini menjadi media untuk bisa kita mencari ilmu dan juga untuk belajar bersama-sama. Insya Allah seperti itu Ustaz. Baik Ustaz, sekali lagi barakallahu fikum atas waktunya. Semoga Allah menjaga Ustaz selalu ya. Dan semoga kita semua tetap menjadi TV yang bisa memberikan faedah-faedah yang baik untuk kita semua. Mungkin itu saja, saya Ana Bobi Abu Khalid dan juga segenap kru Al Furqan TV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon izin untuk undur diri Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ridho. Masya Allah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran